Jadi Mbak Alif ini muncul sebagai salah satu kompetitor ya, salah satu kandidat wakil bupati. Ya. Gimana itu Mbak prosesnya Mbak Alif menjadi calon wakil bupati saat itu, kemudian kok terakhir perasaan nih masyarakat sudah luar biasa antusiasnya di bawah. Wah, ada tokoh perempuan yang bisa mewakili dan lain sebagainya. Kemudian kenapa nih Mbak tiba-tiba kok Nggak jadi ya? nggak jadi wakil bupati nih Mbak? Nah, terus ini ya sahabat sekalian, sedikit perjalanan Mbak Alif ini bagi saya juga sangat luar biasa sekali. Mbak Alif baru muncul ya sekitar 1-2 tahun ya. Jadi munculnya itu bukan sebagai figur yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi Mbak Alif ini muncul sebagai salah satu kompetitor ya, salah satu kandidat wakil bupati ya. Iya. Gimana itu Mbak prosesnya Mbak Alif menjadi calon wakil bupati saat itu, kemudian kok terakhir perasaan nih masyarakat sudah luar biasa antusiasnya di bawah. Wah, ada tokoh perempuan yang bisa mewakili dan lain sebagainya. Kemudian kenapa nih Mbak tiba-tiba kok nggak jadi ya? Nggak jadi wakil bupati nih Mbak? Iya, itu proses ya Mas ya. Jadi memang shock juga ketika ada tawaran dari teman-teman, ada sahabat-sahabat PKB Kabupaten Lampung Selatan terutama nawarin kita mau pingin ikut di kompetisi di Pilkada 2020. Nah, kita butuh sosok terutama perempuan karena memang keterwakilan perempuan itu memang masih kurang. Akhirnya mereka mencari sosok yang lebih baik dari saya itu kan banyak di Lampung Selatan itu sosok-sosok perempuan hebat itu banyak sekali. Tapi kemudian jatuh ke saya itu salah satunya adalah melihat latar belakang pesantren, kemudian pendidikan, kemudian yang jadi poin penting itu adalah saya orang biasa. Saya ibu rumah tangga biasa, itu yang kemudian saya tahu bahwa itu yang jadi poin penting. Akhirnya saya terpilih karena mereka pengen memunculkan sosok baru yang belum dikenal, kemudian itu menjadi keterwakilan masyarakat secara umum. Walaupun mungkin ekspektasinya belum sampai ke sana, tapi minimal orang-orang yang tadinya mengenal saya hanya ngajar, hanya guru, kemudian ibu rumah tangga, kemudian mulai terbuka, oh ternyata memang kita ada ya, wakil kita itu bisa juga maju ke sana. Itu satu. Ini juga bukan tanpa polemik ya Mas ya, teman-teman yang sudah terjun di politik di internal juga shock juga ya. Karena shock tadi itu, koe sopo, duwe opo dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan wajar, kalau menurut saya itu wajar karena mereka beranggapan bahwa politik itu bukan main-main, politik itu serius karena kita akan mengurusi masyarakat, kita akan mengurusi bangsa, kita pengen membangun Indonesia. Jadi memang harus cari orang yang tepat gitu. Nah, kemudian ketika jatuhnya pilihan ke saya karena saya orang biasa tadi ingin di branding menjadi sosok yang menjadi wakil masyarakat secara umum, saya akhirnya saya bersedia berkomitmen untuk mencoba berikhtiar untuk calon wakil bupati, walaupun setelah jalan 1 tahun ternyata belum cukup. Karena proses tadi itu, karena memang politik itu tidak hanya kamu sudah terkenal, kamu sudah punya ini dan lain sebagainya, tapi kan memang ada hitungan yang memang harus yang harus tepat gitu kan. Akhirnya saya tidak jadi maju menjadi calon wakil bupati, tapi dari sana proses selama 1 tahun itu saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, kemudian saya punya jaringan semakin luas. Kemudian tambah value saya tentang politik itu tambah. Yang tadinya saya tahunya politik ya sudah, saya memang harus tampil, saya memang harus berbuat apa, tapi lebih dari itu, bahwa politik itu adalah mengabdi, politik itu harus melayani, melayani, politik itu mendampingi masyarakat dan minimal membangun daerahnya sendiri. Luar biasa sekali. Nah, jadi memang ya sangat fenomenal. Memang
luar biasa ini PKB ini ya. jadi PKB ini benar-benar ya mencari sosok yang benar-benar baru memang ya. Ya ibarat kertas Mbak Alif ini masih putih, ya masih putih, belum ada coret-coretan ya terlalu banyak. Tapi kayaknya ke depan akan banyak ukiran-ukiran sejarah ya kan. Kita saksikan saja nanti Mbak Alif seperti apa. Nah, Mbak Alif, kira-kira nih ya hari ini sudah mendapat amanah menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Lampung Selatan. Kira-kira nih ya, kalau kemarin sudah berikhtiar untuk menjadi calon bupati, alhamdulillah kemarin belum bersampaian kan begitu. Kemudian kira-kira nih ke depan ada nggak targetan pribadi? Ya pertama pribadi dulu ya. Targetan pribadi. Kira-kira Mbak Alif nanti setelah jadi ketua DPC ini mau seperti apa? Habis itu kemudian yang kedua targetan secara organisasi partai ini PKB kira-kira ada targetan seperti apa ke depan untuk di Kabupaten Lampung Selatan sendiri? Kalau target pribadi saya ingin mengabdi terutama di PKB karena memang yang membawa saya ke dunia politik itu adalah PKB. Jadi PKB harus bertanggung jawab ya? Iya dong. Saya akan mengabdi ke PKB, kemudian saya mengabdi ke NU, Nahdlatul Ulama. Saya pribadi pengen PKB itu betul-betul memang kembali ke NU. Bukan berarti kita pernah pergi, tetapi komunikasi yang dulu sempat agak kurang harmonis. Saya pinginnya kita ini bareng lagi karena bagaimanapun PKB ini adalah anaknya NU. Kita tahu kita sama-sama hijau, sama-sama adem. Harusnya kita duduk bersama. Dan saya pengen bukan hanya saya perempuan yang dari pesantren, perempuan yang dari kampung yang ikut terjun di dunia politik. Tidak hanya di PKB, tidak harus di PKB, di politik manapun monggo, di partai politik manapun monggo. Tetapi ayo kita bareng-bareng, kita memulai lagi sesuatu yang memang lebih bermanfaat. Kita tadinya kalau cuma di kampung ya bermanfaat hanya di kampung itu saja, di lingkungan yang kita tinggali. Tetapi kalau kita melangkah keluar lebih jauh, jangkauan kita lebih jauh, alangkah lebih baiknya ketika kita bermanfaat lebih banyak lagi, luas untuk banyak orang lagi ya. Dan kalau target PKB ini adalah target bersama, target partai, kita pengen di 2024 kita punya bupati dari PKB. Wah, semangat. Harus itu. Kita tidak pernah tahu siapapun itu harus dari PKB. Yang kedua target kursi minimal 12 kursi. 12 kursi. Ya, minimal 12 kursi. Dan itu menurut saya masuk akal. Masuk akal karena hari ini PKB itu sudah semakin banyak dikenal. Kemudian PKB juga sudah meluas ke milenial. Kalau dulu mungkin zaman saya kecil PKB itu partainya para kiai. Para kiai, kemudian orang tua-tua, orang sepuh-sepuh dan laki-laki. Kalau sekarang saya pikir sudah sangat bagus ya. Sangat modern. Iya, sangat modern. Satu sangat modern, milenial itu semakin banyak yang tertarik. Kemudian perempuan-perempuan itu juga saya lihat banyak sekali keterwakilan perempuan yang ada di PKB dan ini sangat luar biasa. Ini juga memotivasi saya Mas Hamdani. Memotivasi saya dan saya selalu sampaikan karena saya masih aktif mengajar, saya sampaikan ke anak-anak didik saya bahwa kita mimpi itu harus tinggi. Kalau mimpi tinggi, kan ada yang jawab, nanti kalau jatuh sakit Bu, sakitnya luar biasa. Ya nggak apa-apa, kita mimpi tinggi, misalnya tingginya segini, tapi minimal kita sudah ada proses. Ada proses, walaupun kita jatuh, kita sudah melewati proses itu. Daripada kita mimpinya segini, pasti kita jangkauannya juga akan lebih rendah lagi kan. Kalau kita mimpinya tinggi, kita kan prosesnya akan lebih semangat lagi. Itu sih kalau menurut saya. Nah terus Mbak, ini ya barangkali nanti nih ada yang menyaksikan video ini, bisa jadi kaum perempuan, bisa jadi kaum milenial, atau mungkin masyarakat secara umum yang melihat partai politik mungkin hari ini masih dalam tanda petik kurang begitu suka ya. Kemudian hari ini sudah mulai berpikir nih, saya pingin belajar di politik. Nah kira-kira ada nggak nih tips atau saran dari jenengan agar ketika ada generasi-generasi yang ingin masuk berpolitik kemudian bisa benar-benar
bisa maksimal dalam berprosesnya? Oke. Ikut organisasi. Itu pertama. Yang pelajar ikut organisasi di sekolahnya atau di kampusnya, itu harus, dan aktif. Tidak boleh ikut organisasi hanya numpang nama aja. Okay. Harus aktif, kegiatan itu harus diikuti. Itu level pelajar. Kemudian yang muda-muda, yang milenial ini, ayo, partai politik hari ini sudah banyak mengakomodir kaum muda, kemudian perempuan. PKB kita punya Garda Bangsa. Oke, pemudanya punya Garda Bangsa. Pemudanya punya Garda Bangsa. Mereka itu sangat luar biasa kegiatan. Kalau ngomongin anak muda nggak ada habisnya, Mas Ria. Dan itu diakomodir di Garda Bangsa. Kemudian di PKB kita di perempuan ada Perempuan Bangsa. Oke, ini mak-maknya ada. Iya, mak-mak. Tapi sebenarnya bukan hanya mak-mak juga. Milenial juga ya. Milenial juga masuk. Masuk di dalamnya. Iya. Dan pemberdayaan, lebih kepada pemberdayaan. Kenapa? Karena perempuan ini tadi domestik wilayahnya, jadi kita memang masuknya ke pemberdayaan perempuan ya, yang di kampung-kampung itu pelatihan, ada masak dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang masih takut masuk ke dunia politik, belajarnya itu adalah amati tokoh-tokoh yang ada di Lampung. Banyak banget. Di Lampung banyak banget kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Tokoh perempuan kita nggak kurang. Ada Mbak Jihan, ada Mbak Wagub ini yang luar biasa. Itu kan tokoh luar biasa. Kita pelajari apa sih yang mereka lakukan. Bisa kita jadikan sebagai role model. Betul. Dan saya pikir banyak sekali perempuan-perempuan yang kemudian terinspirasi oleh mereka. Kalau yang laki-laki banyak banget kita. Lampung itu nggak kurang tokoh-tokoh masyarakat yang memang sudah menasional bahkan dunia. Dan saya pikir tidak harus kemudian kita masuk ke dunia politik praktis juga. Kita juga bisa berkreasi di bidang-bidang lain yang kemudian tidak menutup diri dengan politik. Karena mau tidak mau politik itu ya kehidupan kita tidak jauh dari politik. Ya, semua kebijakan yang ada di negara ini juga dasarnya dari politik kan gitu, proses politik yang ada di dalamnya. Betul. Oke. Mungkin itu saja dulu ya, Mbak Alif ya. Terima kasih. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan Mbak Alif ya, nanti kita saksikan sajalah khususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Kira-kira ada apa dengan Mbak Alif dan seperti apa ke depan beliau. Kemudian ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk target-target Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Selatan segera bisa terpenuhi semuanya. Oke, terima kasih Mbak Alif. Oke, sahabat sekalian, sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.